IPA itu tentang pembelajaran ya. Nah, sejauh ini dari penerapan coaching sudah dilakukan. Sudah ya. Sejauh ini nih untuk coaching sendiri menurut Pak Isra seperti apa? Saya coaching itu adalah baik gitu ya, bahkan secara pribadi saya itu kali itu diarahkan kepada beraban kepada sejawat sekolah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan supervisi ya, supervisi yang berperspektif. Di sini saya akan melaksanakan 3 tahapan. Tahapan awal itu sekarang yaitu berobservasi, kemudian nanti observasi pada saat melaksanakan pembelajaran, dan nanti di akhir kita merefleksi hasil dari pembelajaran yang kita lakukan. Boleh cerita ada apa-apanya? Tentang bilangan bulat negatif. Nah, dari kegiatan ini di supervisi ini tidak bermaksud untuk menilai ya, tidak ada maksud untuk menilai kemudian untuk menyalahkan, tetapi hanya menyamakan saja antara perencanaan dengan pelaksanaan. Kemudian di dalam kegiatan supervisi hal ini nanti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Isra ini tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya itu materinya tentang bilangan bulat, perkalian bilangan bulat negatif, dan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengoperasikan dan mengetahui bagaimana cara perkalian bilangan bulat negatif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Area pengembangannya itu melibatkan siswa gitu. jadi membuat siswa lebih aktif ya. Selain itu juga ada kita di sini pembelajaran untuk menerapkan KSE ya, penerapan KSE-nya sudah dipersiapkan. Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan ya, sudah dipersiapkan. Kemudian indikator yang ingin dicapai dari pembelajaran ini. Indikatornya ya siswa dapat mengetahui tentang perkalian bilangan bulat negatif dan positif. Baiklah, Pak Isra, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk observasinya. Nanti kita akan lanjutkan apakah indikatornya atau harapannya pengembangannya itu bisa tercapai atau tidak. Nanti kita bertemu kembali di akhir ya, di pasca supervisi. Mohon izin saya untuk melakukan supervisi dan verifikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, berjumpa lagi dengan saya Bapak Isra sebagai guru kelas 6. Pada kali ini Bapak akan mengajarkan tentang mata pelajaran matematika, yaitu tentang perkalian bilangan bulat negatif dan positif. Kepada ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah. Tapi sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Saudara Alia, silahkan pimpin untuk berdoa. Siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyi
menyanyikan lagu pelajar Pancasila dulu. Masih apakah lagu pelajar Pancasila? Masih. Oke, sambil berdiri ya. Oke, silakan berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Ke pembelajaran, ke materi kita, silakan masih tetap berdiri di belakang kursi semuanya. Di belakang kursi, kalian boleh lihat ke depan ya. Kita melakukan ice breaking dulu, ya. Oke, kita senam otak dulu ya. Press dulu ya, biar semangat. Perhatikan depan, agak jauh ya, biar tidak berkata. Kita senam penguin dulu. 4, 5, 4, 3, 2. Oke, baik. Oke, diputar. Iya. Dibalik. Nyata. Oke. Putar lagi. Balik. Putar. Kembalikan. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut ke materi di mana tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui tentang perkalian, bilangan bulat negatif. Nah, silakan kepada anak-anak keluarkan catatannya. Nanti ada yang perlu dicatat, yang kurang jelas nanti ditanyakan. Materi kita hari ini itu perkalian, bilangan bulat negatif dan positif. Sudah dikeluarkan semua. Ya, silakan alat tulisnya.
Sudah siap semua? Nah, minggu lalu kita masih tentang sekitar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada berapa? Minggu lalu 2 bilangan bulat. Apa? Negatif dan bilangan bulat positif. Pada kali ini kita akan mengoperasikan perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya dari pembelajaran berikut ini. Perhatikan Di video kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran apa yang kalian matematika tangkap. perkalian bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat negatif. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Negatif 8 dikali negatif 5 sama dengan titik-titik. Perhatikan soal tersebut. Bilangan bulat negatif setelah tanda kali diletakkan dalam tanda kurung. Tujuannya agar dapat dibedakan. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat positif. Kita umpamakan bilangan pertama sebagai negatif A dan bilangan kedua sebagai negatif B. Bentuk perkaliannya sebagai berikut. Negatif A dikali negatif B sama dengan C. Ayo perhatikan contoh soal berikut ini. Sebelumnya, kita ingat kembali bahwa hasil perkalian dua bilangan bulat negatif selalu bilangan positif. Soal pertama, negatif 8 dikali negatif 5 sama dengan 40. Negatif 20 dikali negatif 8 sama dengan 160. Negatif 109 dikali negatif 18 sama dengan 1962. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat negatif. Kita umpamakan bilangan pertama sebagai A dan bilangan kedua sebagai negatif B. Bentuk perkaliannya sebagai berikut. A dikali negatif B sama dengan negatif dalam kurung A dikali B sama dengan negatif C. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Sebelumnya, kita ingat kembali bahwa hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat negatif. Contoh soal 3 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. 33 dikali negatif 7 sama dengan negatif 231. Contoh berikutnya, 16 dikali negatif 45 sama dengan negatif 720. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif selalu bilangan bulat negatif. Kita umpamakan bilangan pertama sebagai negatif A dan bilangan kedua sebagai B. Bentuk perkaliannya sebagai berikut. Negatif A dikali B sama dengan negatif
dalam kurung A dikali B sama dengan negatif C. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Sebelumnya, mari kita ingat hasil perkalian soal pertama. Negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Negatif 20 dikali 15 sama dengan negatif 300. Negatif 288 dikali 18 sama dengan negatif 5184. Menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat. Sudah melihat video tadi kan? Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang seputar perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Apa yang kalian lihat tadi? Ayo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Coba. Ada tidak? Atau sudah paham? Hah? Adik? Apa yang kamu lihat tadi? Tentang bilangan positif dan negatif. Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Nah, kita tutup aja ini ya. Nah, jadi tentang perkalian bilangan bulat negatif dan positif tidak jauh berbeda dengan rumus berikut ya. Perhatikan tadi di video ini kuncinya adalah ini. Apa ini? Hah? Apa? Terus? Kali sama dengan positif. Jadi negatif dikali negatif isinya adalah positif. Kok bisa gitu, Pak? Kenapa? Ya, contohnya begini. Maling diajak maling. Benar apa salah? Benar nana. Benar goblok. Ya, salah. Maling diajak maling. Jadi benar goblok. Nah, jadi isinya adalah positif. Kita umpamakan dengan angka. Misalkan ini 5 negatif 5 dikali negatif 5. Isinya adalah positif 10. Terus yang kedua, ini apa? Oh, barang ini apa? Nah, positif dikali negatif sama dengan nah, tuh contoh begini. Kiai diajak maling, salah benar? Salah. Kiai diajak maling, kuduna kiai diajak ngaji, sholat, itu cocok, ya, itu ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Benar dikali salah berarti isinya adalah salah. Contoh 10 dikali negatif 3 sama dengan 10 dikali negatif 3 sama dengan 10 dikali negatif 3. Ingat rumusnya nih. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Berarti 10 kali negatif 3 adalah negatif 30. Oke. Sekarang yang ketiga.
negatif dikali apa? Positif. Berarti salah dikali benar. Contohnya di mana? Pencuri diajak haji. Ya, pencuri diajak haji. Terus kalau kita tukang paling baik diajak ngaji, rada hese, berarti salah. Ya. Contoh negatif 3 dikali 2 berapa? Negatif. Ya. Terus sekarang ini apa? Positif dikali hasilnya gini. Pak Ustadz diajak sholat, benar? Nah, Pak Ustadz diajak sholat, cocok kita. Ya. Berarti kita masukkan contoh ini, ya, 3 dikali 6 sama dengan positif apa negatif? Positif. 3 kali 6? 3 kali 6? Hah? 8. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Dari tempat ini. Ayo jangan malu-malu. Ya, silakan bertanya. Kuncinya adalah ini. Yang 4 ini. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif. Positif kali negatif. Negatif. Negatif kali positif. Negatif. Positif kali positif. Contohnya tadi. Garong diajak maling. Benar. Benar salah. Kiai diajak maling. Salah. Maling diajak ngaji. Tetap ada sama. Kemudian kiai diajak ngaji. Jadi adalah benar. Silahkan. Ada yang mau tanya? Hah? Tidak. Beri jelas? Tidak. Beri jelas? Paham? Oke. 3 soal. Ya. Ini kita kelompokkan. Berarti ini kelompok dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini. Terus ini ke sini. Ya. Plus dan ini ke sini. Soalnya adalah ini. Oke, ya, silakan dikerjakan. Ini kelompok ini, ya, yang mana? Nggak ada. Ini negatifnya di sini. Nah, pokoknya lihat contoh. Ini dikerjakan di sini. Kerjasama silakan ini dari kelompok ini ke sini. Lihat dikerjakan di sini. Nah, ya. Di sini dikerjakan ini. Terus ini ke sini. Ya, ini boleh kelompok 1. Yang ini 1,
Ini kelompok 2 dari Odin ke sini ya. Kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjasama masing-masing kelompoknya. Silakan kerjakan dari ke-4 soal tersebut. Ya, siapa yang paling cepat, paling bagus? Ya, kerjakan ke depan. Nah, silakan kerjasama. Ya, oke. Ini ke sini. Silakan. Ya. Ya. Nomor 1 negatif 15 dikali negatif 1. Nomor 2 12 dikali negatif 3. Nah, oke. Ini dipasangkan aja di sini kursinya. Nah. Silakan dikerjakan. Ya, boleh. Nanti presentasi ya ke depan kalau yang sudah. Lanjut. Kelompok 2, dan belum. Oke. Kelompok 1 sudah di nomor 3. Ya, nomor 4. Tinggal nomor 4 lagi. Kelompok 2 menit lagi. Soalnya mudah ya. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3.
kita sekarang cocokkan. Silahkan mulai dari kelompok 1 dulu. Maju ke depan. Kelompok 1 mau mengerjakan nomor berapa? Mau mengerjakan nomor berapa? Nomor 1. Oke. Tepuk tangan nomor kelompok 1. Terus yang kedua kelompok 3. Mengerjakan nomor berapa? Ya boleh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 1 lagi. Oke, kita cocokkan ya. Perhatikan ke depan. Perhatikan. Sekarang nomor 1, negatif 15 dikali negatif 1 sama dengan, perhatikan Wan, positif 15. Betul. Kemudian nomor 2, 12 kali negatif 3. Nah itu ya. Tuh, Kiai diajak kembali. Salah benar. Nah, ini 12 kali negatif 3 adalah negatif 30. Sekarang nomor 3. Negatif 4 dikali negatif 6 dikali 4. Coba yang ini nomor 3. Tadi pencuri diajak ngaji. Dan salahnya ya. Nah, 6 kali 4 berapa? 24. Ini apa ini? Negatif. Nah, ini harusnya negatif 24. Ya. Apa salah tulis? Apa salah lihat di situ? Yang ketulis ya. Oke. Sekarang Kiai diajak ngaji, pasti betul ya. 20 dikali 10 sama dengan berapa? 200. Oke. Pertama. Untuk kelompok 1, betul semua? Betul. Oke, Bapak kasih nilai 100. Oke, kelompok 2 salah berapa? Salah 1. Oke, Bapak kasih nilai 90. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 betul semua? Betul. Oke, Bapak kasih nilai 100 juga. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tentang perkalian bilangan bulat positif atau negatif? Ya. Jadi rumusnya di sini. Kita tidak boleh jauh dari sini ya. Tuh, ya. Baiklah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang perkalian bilangan bulat positif dan negatif kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Hah? Seru. Senang tidak? Senang. Oke, nah itu kita sekarang nyanyi, ya. Nyanyi cincang keling, hafal tidak? Hah? Cincang keling manuk cingkling cidateng, los kakolong bapak sata bulan. Oke, kita sambil berdiri, tepuk tangan. 1, 2, 3, ayo berdiri. Berdiri ya, bisa mulai. 1, 2, 3, mulai. Cincang keling manuk cingkling cidateng. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.
demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Untuk minggu depan kita lanjut ke tentang penyajian data, ya. Nah, baiklah anak-anak, Bapak Edi sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapannya juga sudah Pak Isra lakukan dengan baik. Adapun mungkin kekurangan sedikitnya mungkin nanti di yang perlu ditambahkan. Siap. Untuk selebihnya saya rasa saya terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di pendampingan 4 ya. Ini Lina ya. Pendampingan 5 nanti ada yang harus diisi sama Pak Isra, nanti saya kirim ya saya. Di pendampingan 5 ini kita nanti akan melibatkan beberapa guru ya dengan kepala sekolah, karena di pendampingan 5 ini kita sudah masuk ke pembahasan terkait dengan aset ya, terkait dengan aset. Jadi harus kita persiapkan dengan sebaiknya di pendampingan 5 ini. Yang harus Bapak persiapkan di pendampingan 5 ini nanti mengandung 1 orang rekan sejawat untuk membimbing coaching ya, kemudian menetapkan jadwal observasi, terus berikutnya menyusun RPP, melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Ya, nanti di pendampingan 5 untuk selebihnya nanti akan saya kirim nanti apa saja yang harus Bapak persiapkan pada saat pendampingan 5. Baiklah, tetap semangat ya Pak Isra, luar biasa sekali ini. Saya perhatikan di kelas daringnya ya, di LMS sudah luar biasa ini, selalu terdepan ini Pak Isra ini, kemudian tugas-tugasnya juga sesuai dengan rubrik. Jadi semangat terus walaupun di tengah kesibukannya sangat luar biasa, tetapi bisa menjalankan kewajibannya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas tulisan saja, tidak hanya sebatas pengerjaan tugas saja, tetapi juga realisasi dengan anak-anak ya. Itu saja mungkin Pak Isra yang untuk pendampingan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan ketemu lagi di Loka. Di Loka kalian juga kita akan nanti praktek untuk coaching yang ini dipersiapkan, materi-materi terkait coaching, terus materinya, kemudian nanti prakteknya, alur yang harus digunakannya, alur ceritanya juga harus dipelajari lagi, dipahami lagi, membuat pertanyaan yang berbobot juga harus lebih tingkatnya lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.